Mbak Devi apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya, sehat. Oke, Mbak, di sini ada makanan ya, Mhm. ada makanan dan saya penasaran dan Mbak Devi saya baca dari berbagai kisah ya. Kisah di di pemberitaan di Tribun Jabar juga sudah naik. Ada yang spesial dengan makanan ini, Oh, ya iya. kan? Dengan ada istilah Mbak Devi Donat, Nah, ya kan? Mungkin mungkin sama seperti ini atau mungkin lebih bagus dari ini atau mungkin tidak secanggih ini gitu donat donat pada masa itu. Nah, bisa diceritakan nggak Pak? Ada apa dengan donat? Sebenarnya tuh dulu ya, Mm. waktu masih kuliah, donatnya lebih besar dari ini, Donatnya harganya lebih besar. seribuan. Seribuan tahun berapa Tahun itu? 2007. 2007 ya. Heeh, itu saya ambil jadi saya kuliah di ITB, Mm. di ITB itu ada Masjid Salman. Di Mm. sana ada ibu-ibu penjual donat gitu kan. Nah, Ya. biasanya, mahasiswa kalau mau ngadain acara itu Mm. bikin danus namanya Ya, kan, dana jualan usaha ya. danus. Terus saya kan mutar otak ya waktu tingkat Mm. 1 itu saya harus cari uang apa-apa. Mm. Terus akhirnya saya lihat, oh bisa tuh kayaknya orang-orang danus. Mm. Saya danus pribadi aja lah gitu. Akhirnya nyoba ambil dari ibu-ibu yang ada di Salman, Mm. kotak gitu yang Ya. putih yang gede itu. Terus saya jual, untuk diri sendiri bukan untuk danus jadinya. Jadi kalau belum habis, dibawa ke kelas kan, kalau belum Mm. habis setelah kelas ya saya nongkrong di depan kelas-kelas Mm. orang gitu untuk, ya silakan yang lapar gitu. Mm. Gitu, Pada Mas. pada masa itu udah musim ini nggak sih? Semacam bullying di melihat pekerjaan seperti ini atau banyak mahasiswa yang melakukan itu gitu? Yang banyak danus Danus, sebetulnya, yang bukan banyak untuk untuk pribadi? danus. Saya kurang tahu kalau untuk pribadi, Mhm. tapi yang saya tahu danus. Mhm. Kalau bullying nggak ada alhamdulillah, atau Mhm. saya nggak ini Nggak ya, merasa nggak dibully peduli ya? ya, nggak merasa dibully juga, Iya. teman-teman saya baik kok gitu. Saya kan waktu tingkat 1 belum kenal siapapun ya, Mhm. Mas Imam juga waktu tanda tangan Mhm. ini udah menyebut Mas Iya Imam iya yang ada iya di iya iya. konten itu yang ngangkat saya. Nah, yang lain-lain itu kan nggak kenal Mhm. sebenarnya, kenalnya waktu masuk ITB, tapi mereka semua baik gitu. Meskipun perbedaan budaya yang saya rasakan cukup tinggi karena Mhm. saya, dari desa, terus Mhm. nyampe sini di ITB itu banyak yang dari Batak, Mhm. dari Jakarta, yang Mhm. ngomongnya itu beda, Iya 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 "kau", iya iya. "gue", kayak gitu kan beda ya. Mmm. Nah, tapi nggak ada bullying sih yang saya rasakan. Oke, Mhm. berarti apa nggak gengsi nih, Mbak, misalkan untuk jual donat dan, respon dari teman-teman mungkin yang membeli, apakah membelinya secara ikhlas atau mungkin, karena hanya kasihan aja tuh gimana nih, Mbak? Iya. Rasa gengsinya itu gimana? Saya sih nggak peduli ya Mhm. respon teman-teman seperti apa, tapi Mhm. sejauh yang saya tahu mereka semua baik gitu. Mhm. Saya nggak tahu membelinya atas dasar apa, Mhm. tapi saya jualan ya lapar sih ya, jadi Lapar ya? butuh uang. Butuh uang ya? Ya udah jalanin aja waktu itu yang berpotensi langsung Mhm. dapat hari itu kan, ada marginnya gitu Iya, ya, mhm. ya donat itu, ya udah saya lakukan. Oke. Tadi Mbak Devi mengatakan bahwa Mbak Devi ini dari desa, Mhm. ya. Desa mana sih sebenarnya? Kalau tempat tinggal, Tempat kampung tinggal. halaman itu Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, maaf, Kecamatan Kecamatan Ambulu. Ambulu, nama desa saya sih Sumberan, Karanganyar namanya. Oh, Karanganyar ya. Heeh. Jawa Jawa Timur, Jawa Timur ya. Jawa Timur bagian selatan, Jember bagian selatan, Wah, Kabupaten lumayan Jember. lah ya. Lumayan, dulu waktu kereta api belum Sebagus secanggih dan ini ya, secanggih ini. dulu kalau naik kereta ekonomi, saya nggak tahu kenapa jarak waktu itu bisa sangat berbeda. Bisa kadang 20 jam, bisa sampai 32 jam dulu Oh, dari sini. Saya pernah soalnya yang dari 32 Bandung jam. 32 jam pernah Heeh, ya? pernah, Hmm. jadi berangkat dari sini nyampe rumah itu, jaraknya 32 jam. Mungkin itu yang masih ada yang berdiri ya. Iya Ya, iya masih ada jelas, yang berdiri. saya pernah dulu berdiri dari sini sampai Jogja, Wah, terutama kan kalau mahasiswa pulangnya mungkin lebaran ya, mm-mm. itu kan padatnya Penuh. luar biasa, Ada yang heeh. bawa ayam mungkin. Iya Masih banget masih merasakan itu ya. banget banget, Masih iya. merasakan itu ya. Mau sholat aja, "Punten boleh nggak Iya. minjem dulu ini tempat duduknya?" Misalkan, Mhm. karena kita duduk di bawah-bawah gitu Iya, dulu kan, pakai heeh, koran ya. heeh, Masih ada yang pakai koran iya. dan bahkan ada katanya infonya pada saat itu orang naik kereta api duduknya di toilet ya. Ada yang di Betul, toilet ya. saya ngerasain. Jadi penuh banget, sepenuh itu. Mhm. Jadi, di toilet kata
bapak yang sebelah saya waktu itu, Mhm. toiletnya saya puntennya saya Mhm. kencingin semua supaya Mhm. orang, nggak bisa duduk di Nggak situ bisa gitu. duduk di sana ya? Oke. Baik, Mbak Devi dari desa di Jember Mhm. tapi bukan bukan di pusat kotanya Oh ya, bukan, mhm. dalam lagi nih, masuk ke dalam Iya, lagi. mhm. Se ya mohon maaf nih, sesusah apa sih sebenarnya dari segi, eee, perekonomian ya, Oh, perekonomian keluarga pada saat itu? keluarga, mhm. Seperti apa, sehingga Mbak Devi itu perjuangannya rasanya kayak berat ya, kalau dibandingkan dengan sekarang ya, mungkin Eee, wah itu berat banget ya sampai jual donat, mungkin perjuangan, merantau ke kota Bandung itu di tahun 2007 mungkin bukan hal yang gampang mhm gitu. mhm. Seperti apa sih, Mbak? Kalau sekarang memang jadinya saat mengingat sih kayak, wah gitu aja ya, Mhm. maksudnya alhamdulillah udah lewat. Mhm. Tapi mungkin pada saat itu ya nangis darah ya. Mmm. Sebenarnya kalau perjuangannya kalau yang di reels yang diangkat di Instagram Ya. atau yang tersebar itu Mhm. dimulai dari di Bali ya, dulu Mhm. orang tua saya merantau ke Bali. Eee, Orang tua saya pengrajin, pengrajin apa aja, apa dulu sarung pantai, Oh, manik-manik, menerima bayaran dari, kerajinan yang beliau buat langsung gitu. tangan ya? Kerajinan Heeh, tangan langsung? tangan, heeh. Tapi bapak saya itu orangnya sosial sekali, Mas. Oke, Jadi, semua nggak dibantuin? punya ilmu ekonomi gitu. Mhm, oke, iya. Jadi yang penting semua, bisa bekerja. Iya iya. Aku tidak peduli, bukan tidak peduli sih ya, aku nggak tahu deh untung apa rugi gitulah, Mhm. Mas, ya. Pokoknya sosialnya sangat tinggi, jadi, kebetulan sih banyak minusnya gitu. Iya 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 iya. Jadi kalau yang di reels itu, saya masih kecil, saya Mhm. SD-nya di Bali, Mhm. tinggal yang di got itu. Mhm. Kemarin, lebaran kemarin saya napak tilas ke sana, itu foto yang saya ambil lebaran Oh, yang kemarin. sama anak-anak? Bukan? Heeh. Bukan, yang foto Mas Imam nunjukin ini rumah Devi dulu di atas got itu Oh, foto iya iya. lebaran kemarin. Mhm. Saya napak tilas ke sana, kemudian, dari Bali ya itu sulit ya, sulit, Mhm. terus habis itu bapak saya akhirnya mengembalikan keluarganya ke Jember. Saya Mhm. tinggal di rumah nenek saya di Jember tadi, bapak Oke saya masih, wirawiri ke Bali lah waktu itu. oke. Nah, pas di Jembernya ya sulit ya, gimana ya, Mhm. ya keuangannya sangat sulit. Saya, misalkan ada tamu itu ibu saya tuh pengen menyuguhi, kan karena Mhm. kami itu ingin menjamu lah ya, Iya, itu kami beli sosialnya satu. tinggi ya? Sosialnya tinggi, orang tua saya tuh sangat tinggi sosialnya. Oke. Jadi beli beli kami tuh nggak pernah beli nasi goreng di pinggir jalan tuh nggak pernah, Mmm, karena itu mahal iya menurut kami. iya. Kemudian, beli satu nanti kita bagi 2, maksudnya tamunya 2 jadi kita bagi 2 kami udah makan gitu Oh, misalkan. gitu. Jadi nggak pernah itu ngerasain beli Aqua, Mhm. mungkin dulu juga nggak umum ya Iya beli iya iya. Aqua, maaf, Heeh. beli air mineral, Mhm. kemudian, apa ya, makan itu ya ini mie kuah, Mie mie kuah. kuah itu bapak saya itu, pingin misalkan. Mhm. Kami anak-anaknya nunggu sampai bapak saya habis, kami nunggu sisa-sisa kuah yang Mhm. ada di, apa namanya, Di piring ya, mangkuknya. Nah, mangkoknya. itu untuk merasakan itu. Jadi emang Mmm. nggak Mie kuah mie instan itu? mie instan mie instan Mmm. gitu. Bapak saya, bapak saya beliau itu meskipun nggak punya uang, Mhm. tapi ingin segalanya terpenuhi. Jadi kami, Mmm. ibu sama adik-adik tuh biasanya memenuhi apapun yang bapak inginkan gitu. Seperti mie kuah, tadi yang saya Mhm. ceritakan, tapi kami nggak pernah, ibu dan adik-adik tuh nggak pernah dulu, gitu Mas. Oh. Bapak saya itu pendekar Mas, Oh gitu. pengrajin pendekar, sangat temperamen gitu, dulu ya, Iya. dulu. Gitu deh ceritanya. Oke. Emang ada berapa orang bersaudara? 3, 3 ya? saya anak Paling pertama. wah, Heeh, heeh. bebannya lumayan ya? Iya, Bukan eee, lumayan lagi mungkin ya, cukup-cukup, eee, ya tantangannya berat ya? Tantangan mhm, berat untuk itu. mhm. Selain ya ini saya cerita aja ya, Mhm. selain ekonomi memang bapak saya itu tadi ya, Mhm. ininya, bebannya di kami, sangat temperamen Mhm. dan kalau emosionalnya naik itu bisa sampai ingin membunuh gitu, Mas. Tapi, alhamdulillah ketika ekonomi saya membaik, saya, mengumrohkan bapak sama ibu ya.
Nah, pulang dari sana itu alhamdulillah tuh Bapak langsung, saya nggak tahu deh keajaiban Mhm. apa yang dialami di sana, tapi pulang dari umroh itu perlahan-lahan emosionalnya Bapak turun. Jadi saya sekarang bisa menceritakan ini, kalau misalkan Bapak saya lihat juga nggak masalah gitu, karena sekarang sudah nggak seperti Sudah itu. berubah ya? Heeh. Sudah jauh lebih baik Iya, udah jauh berkah lebih dari baik. umroh itu ya? Nggak tahu deh, Ya. alhamdulillah Ya mungkin iya. kita aminkan saja ya untuk yang kebaikan-kebaikan. Oke, Mbak, kita tadi yang Mbak Devi cerita kalau Mbak Devi itu tinggal di got, Mhm, di atas got ya, mhm. di atas got itu. Mungkin got di sana mungkin tidak tercemar atau tidak separah yang di kota-kota besar seperti Eee, saat ini ya, atau di seperti apa? Bali kan kota besar, Mas. Di Ya, Bali kota mhm, besar, ya saya kemarin ke sana, mhm. lebaran kemarin. Perubahannya Jadi, seperti apa itu, Mbak? ya triplek-triplek gitu loh, Oh, Mas. masih ada? Masih ada, Mmm, cuma mungkin, posisinya udah berubah. mhm, Jadi itu tuh menurut ibu saya, karena mhm, waktu itu saya kecil ya, mhm, menurut ibu saya itu juga ngontrak ke orang, ngontrak ke orang, saya kurang ingat berapa nominalnya, cuma kemarin waktu ke sana itu bau sekali, sepertinya sebelah, rumah saya ini, sebelah got ini, tempat pembakaran mayat sepertinya ya, oke, itu karena aromanya sangat mhm, tidak enak gitu, iya iya Mas, iya. heeh, gitu sih. Oh, gitu ya. Mhm. Ya, eee, berapa lama sih, Mbak, tinggal di kawasan itu, waktu itu? Saya di Bali itu sampai kelas 3 Kelas 3 SD, SD? heeh, habis Oh, itu dari pulang. lahir? Enggak, saya Dari lahirnya dari di kelas Jember. 1? Jadi TK saya pernah dibawa ke Bali, habis itu Mhm, pulang lagi, mungkin ngelihat memungkinkan nggak kalau bawa keluarga, mungkin mhm, seperti itu ya, mhm, bapak saya dulu, terus akhirnya kelas 1 kembali lagi ke sana gitu. oke, baik, 2007 2005 pernah gagal masuk ITB? 2006, saya lulus 2006? SMA 2006. 2006, Mhm, berarti SD sampai kelas 3 di Bali, terus mhm. Kelas 4 sampai kelas 6 di Jember, di di Ambulu, Jember, mhm. SMP sampai SMA Iya, di Ambulu, mhm, di Jember di juga? Ambulu, mhm, Oke, baik. Lalu pindahlah ke, eee, Bandung, mhm. ya, pindah ke Bandung. Siapa yang ditemuin teh di Bandung Mas teh? Imam. Mas Imam ya? Jadi saya berangkat ke Bandung tentu saya nggak ngerti ya, Mas, Mhm, ya, naik apa mmm, gitu. Nah, saya dicari oleh KMJB, namanya Keluarga Mahasiswa Jember di Bandung. oh, Itu ada paguyubannya, mereka mencari. Dulu kan mhm, nggak ada WhatsApp ya, ya, jadi mencari-cari akhirnya ketemu saya, terus diminta dikasih tahu harus bawa apa aja gitu. Dan belum kenal. Dulu itu anak-anak Ambulu memandang anak-anak kota Jember itu sangat berbeda ya, eksklusif kali ya? Mhm, orang berada orang gitu. Jadi berada, kami itu minder minder ya? sebenarnya dulu. Terus, tapi mereka welcome juga, sangat welcome gitu, saya diajak bersama-sama ke Bandung. Nyampe Bandung ditampung dulu di markasnya KMJB ini ya, kayak rumah Iya gitu. iya, Terus semuanya, "Ayo kita nyari kosan bersama-sama," gitu. Saya belum ngontak Mas Imam karena rasanya saya nggak punya ya nomor Mas mhm Imam mhm. waktu itu, atau punya ya, saya agak lupa sih tepatnya. Tapi punya handphone pada saat itu? Sudah punya? Rasanya nggak punya ya, saya agak lupa juga, Mas, Mhm, kayaknya nggak punya, saya belum mhm, punya. Terus, apa namanya, teman-teman mencari kosan mhm, bersama-sama gitu, semua tuh rata-rata 350.000 ya per per bulan. bulan. Sementara saya berpikir keras, gimana caranya uang yang saya bekal dari ibu hasil pinjam ke sana kemari itu 3 juta pas. 3 juta. 3 juta. Terus saya waktu itu berangkatnya naik bisnis karena harus bersama-sama dengan teman-teman KMJB ya. Jadi naik bisnis awal Oh, sekali pertama itu 200.000 waktu itu, sudah sekali kurang, sekali sekali berangkat, sekali berangkat dari udah Jember ke sisa Bandung, dua dua juta juta delapan delapan ratus. ratus. Harus makan, harus Mhm, apa ya, aduh 350.000 per bulan. Terus bayar bayar, pendaftaran ulang itu 3 juta. Saya lupa persisnya, 3 juta lebih sedikit pokoknya, 3.050.000 apa berapa, udah jelas nggak cukup kan uang yang saya iya, bawa itu, Mas. Terus gimana kehidupan saya ke depannya itu mhm, saya belum kebayang waktu itu. Akhirnya saya, bilang, "Saya mau nyari sendiri aja, mhm, kosannya." Cari, akhirnya nemu, Mas, alhamdulillah ya. Emang pertolongan Allah itu, keajaiban itu selalu ada. iya, Saya nemu 900.000 setahun, setahun 900.000 900.000. setahun. Dan menurut saya itu layak sekali kosannya ya, karena Mhm, saya pernah ngerasain hidup di tempat yang tadi mhm, ya sebelumnya. Jadi kosan yang saya tinggali di, Cisitu ya, menurut Cisitu nama daerah, iya, nama kosan saya, kosan-kosan di anak kota ITB Bandung itu, ya, mhm, 900.000 setahun itu luar biasa,
nyaman buat saya. Nyaman. Ya udah akhirnya saya pindah ke kos itu, terus tiba hari, saya lupa selisih kedatangan saya dengan hari daftar ulang itu berapa lama, tapi akhirnya daftar ulang saya tentu kurang uangnya ya, 3 juta lebih, saya tinggal berapa saya lupa. Nyampe di Sabuga tempat daftar ulangnya anak-anak ITB, ya antri sampai belum ada uang, ya udah mundur dulu, duduk nunggu dulu di tempat lain gitu. Nunggu, saya nggak tahu ini kira-kira diapain ya, maksudnya saya udah waktu itu saya itu orangnya sangat semangat, optimis gitu ya, meskipun saya sangat menginginkan ITB, tapi saya bilang biarin aja lah, ITB juga yang akan rugi kalau nggak nerima saya semangat ini loh gitu loh. Jadi saya pede banget. Terus akhirnya udah sore, itu dari pagi, terus sore ada yang nawarin, ya udah kamu nggak punya uang gitu. Iya Pak, ini ada formulir, kamu menangguhkan dulu gitu biaya daftar ulang. Nanti selama masa penangguhan kamu cari beasiswa. Zaman dulu nggak ada kayak bidik misi gitu Mas, belum ada. Jadi tapi kamu bawa surat keterangan tidak mampu kan gitu. Nggak bawa. Kamu kesini sama siapa? Asalnya mana gitu. Saya asalnya Jember. Sama orang tua enggak juga, enggak sama orang tua. Terus bawa apa gitu, dokumen yang membuktikan bahwa kamu tidak mampu gitu kan. Nggak ada, saya nggak bawa apa-apa karena saya nggak ngerti. Mungkin waktu itu saya kurang menyimak atau memang teman-teman KMJB tidak menyangka gitu ya, tidak menyangka kalau memang tidak bawa uang. Terus saya mikir keras siapa yang bisa bertanggung jawab atas saya selama janji yang saya sampaikan ke ITB. Akhirnya saya nyari Mas Imam. Ingat kalau Mas Imam itu orang FTTM. Saya cari di dalam ITB FTTM itu di mana. Terus Mas Imam ada di mana, saya datengin Mas Imam, itulah saya ketemu Mas Imam di Bandung. Sebelumnya saya ketemu di sekolah. Ketika beliau menyemangati, akhirnya saya punya keinginan untuk ke ITB. Terus ketemu lagi saat saya gagal ITB 2006, Mas Imam datang ke rumah saya. Abis itu udah nggak ada komunikasi karena Mas Imam belum sesettle sekarang ya. Beliau juga masih kuliah kalau nggak salah. Masih berjuang juga ya. Masih berjuang. Gitu. Akhirnya ya udah tadi itu saya Mas Imam bertanggung jawab atas surat saya waktu itu ke ITB. Gitu Mas. Oke, luar biasa ya berarti peranan dari Mas Imam Santoso ini untuk perjalanan hidup ya, khususnya untuk dunia pendidikan dari Mbak Devi sendiri. Nah, Mbak, waktu ngekos tuh ya, kan pasti 1 tahun 900.000 ya, dan menurut Mbak Devi itu nyaman. Ya, kita juga belum tahu nih kualitas nyamannya itu karena Mbak Devi pernah merasakan yang di bawahnya itu gitu ya, kondisi seperti itu. Nah, informasinya juga Mbak Devi ini sempat berjalan kaki ya, dari kosan ke kampus, dari kosan ke kampus, itu berapa lama Mbak? Itu dekat sih Mas, kalau kosan ke kampus tuh Cisitu Lama, banyak juga mahasiswa yang melakukan itu ya, dari Cisitu Lama ke kampus. Kurang dari 2 kilometer ya palingnya, nggak nyampe ya? Kalau naik angkot tuh 1.000 rasanya dulu. 1.000 pada saat itu ya, 2007 ya. Iya deket kok, Cisitu Lama ke kampus tuh deket, tapi memang saya kemana-mana jalan. Saya dari stasiun Kiara Condong jalan ke Cisitu. Tahun berapa itu? Ya itu pulang kampung gitu. Saya nggak tahu ya momen itu terjadi karena apa. Saya yang paling inget dari Kiara Condong ke Cisitu itu malam hari jam 1. Saya jalan dari stasiun Kiara Condong. Saya lupa. Saya dari mana ya datang jam 1 di Kiara Condong itu, saya lupa Mas. Cuma itu memang nyata. Yang masuk memori saya yang masih ingat itu. Jam 1 malam saya dari Kiara Condong ke situ jalan kaki, terus habis itu besoknya sendiri. Bulan puasa besoknya bulan puasa. Ya dulu itu nggak punya rasa takut sama sekali karena saya nggak punya apa-apa. Mau dirampok juga ya, kasarnya mau dirampok juga ya, apalah. Nggak ada rasa yang paling berharga hanya nyawa ya pada saat itu ya. Yang melekat di badan itu nggak yang menurut Mbak Devi tidak ada yang berharga ya. Nggak ada yang berharga, jadi saya sangat berani. Saya dulu mau ngambil, jadi saya dapat beasiswa itu ada uang buku Mas, 200.000 setahun. Hanya itu uang yang saya terima. Lainnya dari beasiswa itu langsung diserahkan ke ITB karena UKT ya, UKT zaman sekarang mah.
yang saya terima hanya 200.000 setahun. Itu uang buku. Kalau saya mau ngambil uang itu harus ke bank karena kan ATM tuh kalau nggak diisi mati ya Mas Iya ya. iya, heeh. Jadi ya nggak ada isinya sepanjang tahun, Mhm, jadi setiap turun itu saya harus ke bank dan saya nggak tahu kapan itu turunnya. mhm. Jadi saya ke bank, "Udah turun belum Mbak?" Gitu. Karena nanti Oh, kalau nggak semanual itu ya? semanual itu dulu. Nah itu dulu saya Belum jalan ada m-banking kaki, ya, boro-boro heeh, ya? jalan kaki ke mana-mana, kondisi lapar, kayak Mhm, gitulah dulu ya, mhm. masih yang paling berat tuh tingkat 1 kuliah, Tingkat 1 ya? mhm, gitu, Masih berjalan kaki, masih ya mhm. polos lah ya? Iya, iya. Masih sangat-sangat polos ya? Oke, baik, eee, Mbak Devi, banyak nih kisah-kisah mungkin orang lain di luar sana Mhm, yang mungkin lebih lebih menyedihkan mungkin mhm, ya, mhm, atau mungkin, dalam proses perkuliahan sangat-sangat mhm, nyaman, ya mhm, pasti banyak lah. mhm. Nah, bagaimana nih kondisi saat ini yang menurut, di lingkungan pertemanan dari Mbak Devi sendiri? Ya saya baca juga di, artikel Tribun Jabar bahwa banyak mungkin teman-teman satu kampus dulu yang berstatement ya, "Wah ini memang dulunya belajarnya Iya, gila-gilaan nih, ambisi banget nih untuk belajar, untuk ini." Eee, Alasan untuk memilih dan tertarik dengan ITB itu sebenarnya apa sih, Mbak? kalau dulu sebenarnya sangat sederhana ya, Mmm, karena, Mas Imam, orang yang mhm, selalu diceritakan oleh guru saya, mhm, itu di ITB gitu. Wah, kayaknya saya harus ke sana deh, gitu aja sih, mhm. dulu sesederhana itu. Artinya dari tempat kampung halaman dari Mbak Devi Mhm, ini, masuk ke perguruan tinggi yang ternama mhm. itu Oh, enggak. merupakan hal-hal mewah ya? Oh ya, heeh, hal-hal mewah. Saya perempuan pertama dari sekolah, Perempuan pertama dari yang ke sekolah? ITB. Dari SMA berapa tuh? SMA-nya cuma 1, SMA Negeri Ambulu namanya. Wah, perempuan pertama Iya. yang ke ITB? Heeh, yang pertama itu ada namanya Mas Yeni Umar Teknik Kimia, Mmm, yang kedua Mas Imam, mhm, ini nggak menerus ya. iya, Terus satu angkatan dengan saya kebetulan ada namanya Angga, saya juga baca testimoni teman-teman saya yang mhm. dulu di RIS itu, ada yang menyebutkan Angga juga, itu satu angkatan dengan saya tapi dia langsung keterima, saya gap year. Nah, semasa SMA, Mbak Devi ini termasuk yang berprestasi kah? Atau yang Saya biasa-biasa saja? Atau yang juara kelas? Atau seperti Saya apa? juara umum Juara dulu, umum ya? heeh, makanya itu saya dulu sombong sih, Mas, ya. Maksudnya, eee, saya tuh pede banget, "Oh, saya sangat berjuang, Mhm. saya juara umum, Pasti masuklah, pasti masuk." gampanglah ya. Heeh, gitu, saya Hanya pikir hanya gitu. ITB? Di pikiran dan Iya, di hanya hati itu hanya ITB. ITB? Saya dulu dapat tawaran beasiswa masuk kedokteran dari Bank Bank Dunia Mhm, rasanya, mhm. tapi saya nggak mau, saya maunya Ke mana? ITB, Ke mana tuh? di UNED, di Universitas Jember, Oh. heeh. Di Universitas Jember, tapi saya nggak mau, pokoknya saya mau ITB, soalnya orang-orang yang diceritakan guru saya masuknya ke ITB, gitu aja. Oh, Terus kan dulu mah nggak ada internet iya ya iya iya. kayaknya, Mhm, atau saya nggak mhm. tahu juga ya. Tapi kita tuh nggak ada mencari informasi, searching ITB, misalkan ITS, UI, nggak ada kayak gitu. Ya saya dipaparkan dengan ITB sama orang yang saya kagumi gitu ya, Mas Imam, ya itu satu-satunya tujuan saya. Nah, saya juga penasaran, jurusan di ITB S1-nya apa, Mbak? Teknik Kelautan. Teknik Kelautan ya? Mhm. Dari anak kampung, anak dari desa, Mhm. kok bisa tahu ada jurusan Teknik Kelautan? Nah, kalau ini sebenarnya nggak ini, Nggak sengaja? nggak sengaja. Kecemplung Kalau nih? masuk ITB Kecemplung itu ke laut? benar, Gimana gimana, Mbak? masuk ke ITB itu masuknya fakultas dulu, Mas. Jadi, Mhm, FTSL, Teknik Kelautan iya itu di bawah FTSL. Nah, dulu kan ada 3 pilihan tuh, iya, saya ngambil IPC, SPMB. mhm, Yang pilihan pertama harus yang paling tinggi yang kita inginkan, yang kedua yang masuk akal, yang mhm, ketiga yang pasti masuk, gitu. iya, Nah, FTSL-nya sebenarnya pilihan kedua, FTSL. Saya, dipilihin teman saya, "Ini aja lah masuk kamu ini," gitu, dipilihin teman saya. Terus ternyata masuk, wah ini jurusan apa ya? iya, Fakultas apa bingung ya? berarti ya Bingung awal-awalnya? pertama, heeh, Mhm, bener. Waduh bangun-bangun ya? Saya kan cinta lingkungan, ini gimana iya, kalau bangun-bangun gitu. heeh, Ya udah pertamanya gitu. Mungkin sekarang juga banyak mahasiswa yang, merasa mhm, salah jurusan gitu mhm, ya. Ya menurut saya sih karena kamu sudah,
punya peran, maksudnya menjalani peran di situ, ya Iya. selesaikan peran Iya. kamu sampai selesai Mhm. gitu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau ternyata sampai akhir, sampai peran kamu di situ selesai, Mhm. kamu tetap tidak merasa nyaman, ya silakan. Tapi jangan berhenti di tengah gitu sih menurut saya. Mhm. Oke. Berarti karena pada di tahun 2007 ya, 2007 anak dari desa pasti di pikiran yang dalam benak saya ya, cita-cita dokter ya, pada Mmm, umumnya kan itu ya, mhm. dokter. Nah ini nyemplung di ITB dengan jurusan seperti ini, orang tua nggak nanya ya? Enggak, Ya, orang tua percaya aja. percaya aja Heeh. ya? Itu jurusan apa gitu mungkin? Enggak, percaya aja. Percaya aja ya? Heeh. Mmm, Ya udah silahkan, ini mah kalau udah punya kemauan gitu, ya iya. udah. Tepat waktu nggak Teh, Tepat, lulusnya? alhamdulillah tepat. Berapa lama? Berapa 4 tahun? 4 4 tahun tahun, ya? heeh. Oh, pada saat itu di 2007 mungkin banyak yang masih ada yang 7 tahun mungkin ya, satu angkatan tuh, lulusnya? Enggak sih, Enggak nggak ya? tahu sih saya, enggak kayaknya. Bukan 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 Paling angkatan-angkatan yang masih lama 6 gitu? gitu masih, ya sampai batas yang diizinkan ITB sih kayaknya, Mmm, 6 ya. ya. Dan ada juga catatan kalau Mbak Devi ini setelah lulus dari ITB ingin dibuang ke Heeh. pedalaman, itu gimana ceritanya tuh? Eee, jadi ini, flashback sebentar Mhm. dari sebelum yang lulus ya. Jadi Mhm. tingkat 2 itu saya masuk ke jurusan ya, teknik Mhm. kelautan. Kemudian saya mencari pekerjaan lain selain donat ini Iya, ya. iya. Pokoknya segala macam pekerjaan saya lakukan ketika masuk ke jurusan itu Mhm. kan, lingkupnya lebih kecil. Iya. Jadi saya berani mencari pekerjaan ke lingkungan kampus Mhm. gitu. Maksudnya saya menghadap kaprodi, "Pak, saya, butuh uang, ada nggak pekerjaan yang bisa saya lakukan di sini? Mmm. Karena saya kuliah di sini, di Mhm. ruangan ini, di sekeliling Bapak, apakah ada yang bisa saya lakukan?" Diterima, akhirnya waktu itu tingkat 2 saya bantu-bantu TU, tata Tata usaha, usaha. bantu-bantu tata usaha. Di sana ya sembarang dilakukan kayak fotokopi, Mhm. apa, terus bikinin teh dosen-dosen sebelum dosen datang gitu. Kemudian, ada suatu kejadian yang akhirnya saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu. Oke. Heeh, ini, ya saya juga dulu anak muda ya, Mhm. jadi ada ini saya ikut ospek dulu, Mhm. saya ikut mengospek mengospek Mengospek. adik kelas Heeh. karena teman-teman saya semua jadi panitia, masa saya nggak ikut sih. Oke. Nah, pada saat itu ospek, meskipun ospeknya nggak yang pembulian Mhm. gitu, tapi tetap itu merupakan suatu, pelanggaran ya, Iya. maksudnya nggak boleh. Jadi kaprodi mengetahui saya Oke. ikut mengospek, akhirnya saya diberhentikan Berhentikan. diberhentikan di kelas. Maka ketika kemarin viral, teman-teman saya seangkatan tuh inget, Mhm. "Aduh Devi, maaf ya dulu kamu jadi diberhentikan gara-gara Mhm. kami," gitu. Padahal enggak Oke. juga ya gitu. Mhm. Nah, tapi karena itu jadinya ada dosen yang menawari saya, "Kamu daripada di sini cuma fotokopi, Mhm. mendingan kamu ikut proyek saya," Oke. gitu. Jadi Ya. dari situlah saya dari situ, namanya Pak Andoyo Mhm. Burjanto, sekarang juga masih dosen Dosen. beliau. Dari situ kehidupan saya langsung ini Mas, maksudnya pelan-pelan tapi langsung, Berubahlah ya, membawa saya sampai membaiklah. ke titik ini, iya. Mmm. Beliau sangat baik, jadi saya diajarin tuh saya kan dari kampung ya, ke teknologi meskipun saya kuliah di ITB, Mhm. itu takut ke Mmm. teknologi. Saya pegang laptop juga takut, Mhm. karena saya pikir laptop tuh beda sama komputer, takut Betul. rusak dan Mhm. segala macam ketakutan-ketakutan. Tapi beliau mengajari saya detail sekali, CD itu seperti ini, CD ya dulu, Mhm. CD CD. flash disk itu seperti ini, gitu. Sangat detail, kemudian, jadi setelah saya bekerja di, Pak Andoyo, saya kan sibuk sekali itu Mas, sibuk sekali merasakan keluar kota. Mmm. Saya tidur itu ya tidur di meja di Iya. kantor gini, Tapi menikmati ya? menikmati soalnya saya Mhm. punya uang, Mhm. saya gajinya 600.000 pertama, saya kirim ke rumah 300.000 ke ibu saya. Mmm. Jadi 300 gitu. Dari situ saya menikmati meskipun tidur sangat terbatas, terus, tapi, di akhir-akhir saya kayak, "Wah, masa hidupku habis di kantor di kampus aja gitu, apa yang bisa aku lakukan Mmm. lainnya?" Gitu. Meskipun waktu itu juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti saya jadi reader di panti tunanetra dulu Mhm. waktu masih kuliah. Tapi saya ingin lebih gitu, saya ingin lebih melakukan sesuatu yang langsung ke masyarakat. Kalau dokter mungkin bisa langsung nyuntik-nyuntik ya, saya Iya. nggak tahu.
Tapi saya teknik kelautan, mau Ya, apa? Mau bangun betul. jembatan saya nggak bisa sendirian kan. Modalnya besar Modalnya ya. besar, mau apa? Nggak ngerti saya. Terus saya bilang ke Mas Imam, "Mas, ada nggak ya? Saya tuh pengen deh ke pedalaman gitu, saya pengen ngapain kek gitu." Terus kebetulan ada program ini Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu menerima dari semua latar belakang. Jadi saya daftar itu. Wah, ini cocok nih sama saya. Saya ke pedalaman, saya bisa ngapain aja di sana meskipun tugas utamanya mengajar anak SD, tapi kenyataannya di sana kan saya bisa melakukan apa aja gitu, Mas. Apa yang berkesan dari pedalaman, dan pedalaman mana nih, Mbak? Saya ditempatkannya random ya itu. Heeh. Ditempatkannya di Kabupaten Musi Banyuasin Oh, Musi. namanya. Heeh. Musi Banyuasin itu di Sumatera Selatan, ada sebuah kecamatan namanya Kecamatan Lalan yang aksesnya bukan dari kota kabupatennya Musi Banyuasin justru. Akses terdekat kotanya itu dari Palembang. Jadi dari bawah jembatan Ampera itu ada banyak perahu-perahu kecil. Kita naik perahu itu di situ terus perjalanan naik perahu dari zuhur nyampe ke desa Sandar itu asar menjelang maghrib gitu. Naik perahu. Terus yang paling berkesan ternyata orang-orang di sana sangat bersemangat, sangat luar biasa dengan Untuk segala hal apa? keterbatasan yang ada. Semuanya ya bekerjanya sangat semangat di ladang. Terus kalau guru, saya kan jadi guru ya di sana. Kalau guru kan ada pertemuan-pertemuan, itu bentang alamnya kalau hujan sangat licin dan segala macam itu mereka terjang, pokoknya sangat semangat. Terus kalau kami mengadakan sosialisasi pembelajaran kayak gitu ya, saya dan teman-teman Indonesia Mengajar itu kan satu desa satu orang. Nah itu kadang berkumpul kalau misalkan kita mau ngadain sosialisasi pembelajaran. Waktu itu saya ngadain sama teman-teman dan semua guru tuh semangat, Mas. Jadi mereka ingin menerima sesuatu yang baru dan ingin memajukan tempat tinggalnya gitu. Oke. Selama di Sumatera Selatan ya, menghadapi anak-anak, orang tua mungkin, setahu apa sih mereka tentang dunia luar, khususnya dunia pendidikan yang ada mungkin di Pulau Jawa atau di luar dari kawasan mereka itu, Mbak? Karena mereka itu dulu, saya tuh 2012-2013 ya. Di sana itu listrik cuma siang waktu itu. Cuma malam Cuma kebalik, malam, cuma pakai malam diesel pakai ya? diesel. Kemudian tower internet juga nggak sebagus itu ya. Jadi memang akses untuk mencari tahu waktu itu minim. Jadi mereka hanya tahu dari persebaran informasi dari pusat, misalkan kabupaten ngadain apa ke guru-guru. Nah dari situ aja sih, Mas. Mereka kayak waktu itu ya, kayak olimpiade itu di luar yang olimpiade yang diadakan kabupaten belum tahu waktu itu. Jadi kebetulan kami yang Indonesia Mengajar ini selalu ke kota rutin gitu untuk update situasi. Nah dari sana kan juga kami bisa akses segala macam ya, internet dan lain-lain. Akhirnya kami bawalah itu setiap bulan, maksudnya informasi baru yang kami dapat kami sebarkan kembali ke para guru di sana gitu, Mas. Oke. Masih ada nggak murid yang mungkin Mbak Devi ingat yang Masih. sekarang ya mungkin sudah jadi mahasiswa Iya. mungkin? Sekarang jadi dulu memang SD ya ngajar utamanya, tapi ketika di sana kan kita berbaur. Saya ke SMA juga, ke SMP juga, saya ngajar silat di sana. Oh Sama bisa teman-teman. silat ya? Saya bisa silat. Kemudian kan bapak saya pendekar, Oh jadi iya. harus. Berarti turun ke anaknya ya? Harus itu kayaknya Harus sebelum turun. lahir juga udah harus bisa. Terus Oh itu yang buat Mbak Devi berani jalan dari Kiara Condong ya, tuh saya dari dulu sana. pernah ngelawan preman juga, Mas, Oh iya. berantem asli Di Bandung gitu ya? di dekat Bank Indonesia di Bandung ini. Oh iya, oke. Ya, oke. Terus ada satu anak yang ikut saya ke Bandung. Ketika saya selesai penempatan 1 tahun, dia ikut ke Bandung. Namanya Badriah, ikut ke Bandung. Orang tuanya sangat ingin anaknya. Jadi kita itu di sana apa ya, role model lah istilahnya ya. Saya Iya, kurang nyaman sebenarnya. Mereka ingin anaknya bisa kayak kakak-kakak ini gitu. Jadi ingin sekali, meskipun terbatas juga dananya, tapi pokoknya gimana lah supaya anak saya bisa kuliah kayak gitu. Oke. Akhirnya ikut saya, Mas, ke Bandung, anak ini dari Musi Banyuasin.
ikut di kosan saya, tinggal di kosan saya, Mhm. terus saya lesin waktu itu, karena kenapa ya, saya lupa apa Mhm. udah lewat waktunya masuk kuliah apa gimana, Mhm. pokoknya saya lesin di Bandung sini untuk persiapan dia kuliah SPMB, akhirnya dia sekarang jadi dosen, Mas, di Bangka. Oh, Heeh. luar biasa ya, Iya. jadi dosen ya? Iya, anaknya jadi dosen di Bangka, namanya Badriah. Itu Wah, dari Sekayu. Dari ya Sekayu, Musi Banyuasin, oke. Kecamatan Alan. Kalau dari segi perekonomian mungkin 11-12 kali ya? Dengan Anak itu kisah Mbak Devi dulu, dengan dengan Mbak Devi, dengan si Badriah? Badriah ini. Badriah ini mungkin secara ekonomi karena orang tuanya petani dan di desa ya, di desa Cukup? itu kan cukup, Cukup, Cuma, informasi yang sangat informasi yang terbatas ya? heeh Oke. heeh, Berarti, nggak ada kendala ya, nggak ada kendala. modal awal untuk merantau itu mungkin lebih baik dibandingkan Mbak Devi pada saat itu? Iya lebih baik dibandingkan saya, Heeh. tapi menengah aja, bukan yang Menengah, ya, bukan ini. berlebih ya, tapi Nggak cukup aja berlebih. ya. Oke, baik. Ternyata selain mengabdi untuk di pedalaman itu punya buah ya ternyata Iya ya. iya, Punya buah seneng yang Mas. seneng banget ya, mungkin itu nggak bisa dibayar pakai uang ya. Bener. Rasa senang Heeh kita itu heeh, bisa membantu dan membuat orang menjadi betul. tenaga pendidik juga sekarang. Nah, Mbak, eee, Mbak Devi ini kan semasa awal-awal dulu mungkin makannya juga mungkin tidak bisa 3 kali sehari ya. Iya, mungkin tidak bisa 3 kali sehari. Dan sekarang informasinya sudah bisa, eee, mengantarkan orang tua umroh tadi. Dan kabarnya lagi, klarifikasi kalau salah ya, sudah, memberikan orang tua tempat tinggal lah di Bandung. Seperti apa? Bener Itu nggak tempat sih? tinggal saya, yang di Bandung sini tempat Mhm. tinggal saya. Orang tua, ke sini paling dalam 1 tahun 3 sampai 4 bulan di sini, tapi beliau lebih Oh, suka di rumah ya di tentu, rumah di Jember ya? banyak keluarga Mhm. dan saudara di sana, Ya, jadi orang tua pada umumnya lah ya? iya iya, Ya, orang tua pada tidak umumnya. sekaya apapun anaknya, dia Iya akan tidak tidak mau berlama-lama di tempat iya, anaknya tiga dia sampai untuk empat bulan di sini mhm. paling, nanti pulang lagi atau kalau saya sakit langsung sini gitu. Oke, artinya buat kebutuhan liburan aja ya di Heeh, sini ya? mhm. Balas budi ya seorang anak ya? Oke, baik. Terakhir nih, Mbak Devi, apa nih pesan-pesan yang bisa Mbak Devi sampaikan kepada, eee, yang menyaksikan tayangan ini Mhm nanti ya, menyaksikan tayangan ini, yang mungkin, eee, hampir sama nih kisahnya, atau mungkin saat ini di masa-masa SMA yang dari segi keuangan mungkin sangat-sangat terbatas, mhm tapi sudah berputus asa dan tidak tidak berani bermimpi mhm untuk, menginjakkan kaki di kota Bandung, di ITB mhm ataupun di kampus-kampus besar lain karena alasan ekonomi itu. Apa nih mhm motivasilah motivasi ya. kepada kepada anak-anak yang tidak berani bermimpi karena alasan ekonomi, Mbak? Heeh. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya, kalau mimpi itu diartikan dengan kesejahteraan finansial, Mhm, sebenarnya kan jalannya banyak sekarang ya. betul. Ada YouTuber, mungkin kenapa adik-adik kelas saya yang dari Ambulu itu Mhm, banyak yang, sekarang tidak ke ITB lagi, waktu zaman saya itu cukup banyak, mhm, setelah saya. Mungkin karena preferensi, apa ya, kesuksesan itu bisa didapat dari hal lain gitu ya. oke. Tapi kita kan nggak tahu, Mhm, kita itu rezekinya di mana. ya, Dan kalau misalkan, eee, situasi ekonominya sama seperti saya dulu atau ya 11-12 lah, mhm, yang mhm, paling gampang itu pendidikan, iya, yang paling gampang. Jadi, ya udah lanjut aja sekarang beasiswa sangat banyak daripada HP pasti punya kan mhm, gitu, cari informasi tentang beasiswa. Sekarang banyak nggak perlu nunggu masuk ITB dulu baru cari beasiswa gitu, sekarang cari beasiswa dulu juga bisa. Tapi hajar aja lah ya, mhm, maksudnya, ambil, yang kamu inginkan, yang kamu bayangkan, nanti pasti ada jalan. Dulu itu ada yang bilang sama saya, yang nyuruh kita mencari ilmu mhm, adalah Allah, jadi pasti dikasih uang saku lah gitu, pasti dikasih oke, uang saku sama Allah. Gimana caranya? Ya ya gimana Allah aja. mhm, Kita nggak tahu, dan kalau kita dalam keterbatasan itu keajaiban sangat banyak, Mas. Saya iya, ngerasain itu. Kerasa ya, mungkin kalau kita nggak terbatas, banyak juga keajaiban, tapi kita betul, nggak merasa. Mungkin mhm, kita merasa itu, berkat iya, perjuangan saya heeh, sendiri dan segala macam, tapi kalau kita bener-bener terbatas, terbatas, di titik yang sangat terbatas mhm, apapun lah ya, waktu, uang,
itu pasti kerasa banget keajaiban dari Tuhan itu Sekecil sangat apapun nyata. kita akan kagum ya, Sangat akan kagum kagum. ya. Oke, Iya, gitu. baik. Artinya saat ini kesibukannya apa nih, Mbak? Saya banyak mengerjakan Proyek ya? proyek-proyek teknik kelautan. Oke, Mm-mm. untuk di Indonesia? Di Indonesia. Indonesia Di ya. Indonesia. Mm. Oke, berarti terus mengabdi untuk Indonesia Iya, ya. insya Allah. Dan semoga masih banyak nih akan lahir Devi-Devi yang lain ya untuk Iya, Indonesia iya, dengan perjuangan-perjuangan yang semakin hari dunia pendidikan tidak mudah ya Mbak ya, Mm-mm. mungkin ya tidak mudah, dan perekonomian juga tantangannya makin besar untuk saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan Mm-mm. lagi. Terima kasih Mbak Devi Ya, sama-sama. untuk ceritanya ya, diskusi kita terkait dengan awal dari donat dan sampai sekarang menjadi seorang konsultan ya, Mm-mm. konsultan, dan beberapa kali mengabdi juga di ITB ya, Iya, untuk iya. memberikan berbagi ilmu lah Mm-mm, berbagi. kepada teman-teman di ITB. Terima kasih Mbak Devi, Iya, sukses sama-sama. selalu, sehat selalu. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Mbak Devi terkait dengan kisah-kisah inspirasinya mulai dari tahun 2006 sampai saat ini sudah bisa berbagi kisah-kisahnya yang pada saat itu mungkin suatu kepedihan, tapi saat ini menjadi suatu apa ya, hal-hal yang berharga yang jika diingat akan menjadi kenangan-kenangan indah. Terima kasih. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.